Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah kamu merasakannya? Sumber energi di sini menghilang. Ucap mereka baru kemudian menyadari ada yang salah. Dan sekelompok orang itu melihat ke atas satu demi satu. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi di sekitar mereka semuanya bergerak menuju gunung dan masuk ke dalam. Sial, sepertinya ada yang masuk saat kita bertarung. Ucap mereka tampak bodoh. Aku tidak tahu orang sombong mana yang berani mencuri sumber daya kita. Jawab kelompok orang itu. Setelah berbicara, mereka bergerak menaiki Gunung Peri. Saat ini ada air mata spiritual di Gunung Peri. Dan mata air spiritual ini mengandung sumber energi yang kaya. Mata air spiritual ini tidak terbentuk secara alami, tetapi terbentuk karena perang besar di masa lalu. Dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di sini. Sehingga sumber energi mereka sudah menembus ke tempat ini dan akhirnya membentuk mata air spiritual. Dan di mata air spiritual itu ada sosok yang duduk bersila. Sosok itu dengan gila-gilaan menyerap sumber energi murni yang disimpan di sini seperti lubang hitam. Di sisi lain, sekelompok orang itu terus bergegas ke Gunung Peri dengan cara yang perkasa. Dan pada akhirnya mereka menemukan sesosok yang duduk bersila ini. Kamu mencari kematian. Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Beraninya kau mencuri hal-hal yang bukan milikmu. Sungguh tidak tahu malu. Teriak mereka dengan marah. Namun tidak peduli bagaimana mereka marah, tetapi sosok yang duduk bersila mengabaikannya. Melihat ini, semua orang yang sudah marah menjadi semakin marah. Dan salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk bergerak maju dengan niat membunuh. Tetapi tepat ketika dia berada di jarak puluhan meter, tiba-tiba saja tubuhnya berhenti. Kemudian dia jatuh lurus ke bawah diikuti dengan seteguk darah yang menyembur keluar. Nafasnya sangat lemas sehingga dia tampak kesulitan untuk berdiri. Semua orang terkejut saat melihat ini. Dan segera menatap sosok yang duduk bersila dengan mata ngeri. Pada saat ini dapat dengan jelas dirasakan bahwa sumber energi di sekitar secara bertahap menjadi lebih tipis. Semuanya telah diserap sepenuhnya oleh sosok yang duduk bersila itu. Baru kemudian sosok itu perlahan membuka matanya. Matanya acuh tak acuh. Sosok itu perlahan berdiri dan membersihkan jubahnya. Dan semua orang mau tidak mau melangkah mundur karena ketakutan. Karena saat sosok itu membuka matanya, mereka semua merasakan ancaman kematian yang kuat. Detak jantung mereka menjadi kencang. Sementara mereka masih gemetar ketakutan, sosok itu melangkah ke arah semua orang. Semua orang merasakan firasat buruk di hati mereka. Dan berpikir bahwa mereka akan mati dibunuh setelah ini. Tetapi pada saat ini, setelah ledakan itu, seluruh ruang bergetar dan sosok itu tiba-tiba menghilang. Meninggalkan semua orang yang memiliki wajah ketakutan. Setelah memastikan bahwa sosok itu benar-benar pergi, baru kemudian semua orang menghembuskan nafas lega. Hampir saja, orang itu setidaknya Dewa Bintang 8. Dan dia juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ini sangat berbahaya. Untungnya dia bukan orang yang haus darah. Kalau tidak, hidupku akan tertanam di sini. Ucap sekelompok orang itu. Dan sosok yang merebut sumber energi di mata air spiritual barusan tidak lain adalah Xiaoyan. Meskipun sumber energinya tidak banyak, tetapi itu sangat murni. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus terbang di udara mencari tempat dengan sumber energi yang kaya. Tujuan sebenarnya dari kedatangan Xiaoyan ke Superstar Batang Surgawi ini tidak untuk tubuh aslinya saja, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan tubuh avatarnya dengan menyerap kekuatan inti bintang. Oleh karena itu, sebelum avatarnya menyelesaikan penyerapan, Xiaoyan tidak akan pergi meninggalkan Superstar Batang Surgawi. Adapun kelinci Bingyun, dia masih bingung mengapa Xiaoyan tinggal di bintang ini untuk waktu yang lama. Superstar Batang Surgawi ini sangat besar. Xiaoyan berkeliaran dengan kecepatan santai. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk mengunjungi seluruh Superstar Batang Surgawi. Setengah tahun kemudian, Xiaoyan sedang duduk bersila di lembah tertentu, menyerap sumber energi yang kaya di sini. Namun tidak lama kemudian, suara siulan yang menusuk telinga datang dari kejauhan. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera menyembunyikan auranya sendiri. Setelah itu dia membuka matanya melihat ke atas ke udara. Suara siulan semakin dekat sampai melewati kepalanya. Apakah itu pemburu dewa lagi? Gumam Xiaoyan. Bayangan hitam yang melesat melewati kepalanya barusan adalah binatang terbang yang tidak asing bagi Xiaoyan. Binatang terbang ini tampaknya merupakan tunggangan unik yang hanya dimiliki aula pemburu dewa. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan binatang terbang.
yang menandakan bahwa mereka berasal dari aula pemburu dewa. Dan siapapun yang melihat ikonik ini akan menjadi hormat kepada mereka. Setelah suara siulan menghilang, Xiaoyan perlahan berdiri menepuk debu di jubahnya, siap untuk pergi ke tempat berikutnya. Namun sebelum dia pergi ada jeritan seorang wanita dari kejauhan. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat bahwa binatang terbang itu berhenti di sana. Pada saat ini telapak tangan sosok dari binatang terbang dengan erat mencekik leher seorang wanita. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini muncul di dekatmu? Kemana dia sekarang? Beraninya kamu membohongiku, ucap sosok pada binatang terbang itu dengan marah. 5 jarinya mengerahkan kekuatan, membuat wanita itu kehabisan nafas. Xiaoyan mengenal wanita itu. Wanita itu adalah resimen tentara bayaran yang berburu monster untuk mencari nafkah. Dan Xiaoyan baru saja menyelamatkan mereka. Aku tidak menipu Tuan Pemburu Dewa. Dia baru saja di sini menyelamatkan kita, ucap wanita itu terpaksa mengaku karena takut terbunuh. Apakah kamu yakin dia orangnya? Ucap sosok itu sambil memegang sebuah gulungan gambar di tangannya, di mana penampilan dan karakteristik Xiaoyan terlihat jelas di gambar itu. Terutama adalah penguasa Suan besar yang di punggungnya yang sangat khas. Benar, orang yang menyelamatkanku sama persis seperti yang ada di gambar ini, ucap wanita itu berkata dengan susah payah. Sosok itu melihat bahwa wanita itu seperti sedang sekarat, jadi dia membuangnya dengan lambaian tangannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam 10 hari, maka aku akan mengambil nyawamu, ucap sosok itu mendengus dingin. Setelah berbicara, dia siap pergi dan melanjutkan mencari orang di lukisan itu. Tetapi ketika sosok itu membalikkan tubuhnya, dia melihat sesosok muncul tergantung di depannya, mengenakan jubah hitam dan membawa penggaris besar di punggungnya, yang sama persis dengan karakter pada gulungan gambar sebelum dia sempat menyimpannya. Mobil sosok pada binatang terbang itu tiba-tiba menyusut dan menatap sosok di depannya dengan tak percaya. Apakah kamu mencariku? Ucap Xiaoyan, suaranya terdengar. Wajahnya yang tampan dan matanya yang sangat tenang menatap sosok di binatang terbang itu. Xiaoyan mengangkat tangannya lalu melemparkan botol batu giok yang berisi pil penyembuhan ke wanita itu. Wanita itu memandang Xiaoyan dengan tatapan tumpul untuk sementara waktu. Dia mengkhianati Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain masih tidak menyalahkannya. Sebaliknya dengan tulus memberinya pil obat. Pergilah, kamu di sini hanya untuk bertahan hidup, ucap Xiaoyan. Wanita itu segera bereaksi dan membungkuk dengan keras ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia dengan cepat melarikan diri dari sini. Faktanya ketika Xiaoyan menyelamatkan nyawanya dari binatang buas, dia sudah memperhitungkan sebab dan akibat atas kepeduliannya sendiri. Pada saat ini di udara hanya ada Xiaoyan dan sosok di atas binatang terbang. Sosok di atas binatang terbang adalah seorang pria berkulit gelap. Dia mengangkat gulungan gambar di tangannya untuk membandingkan dengan hati-hati. Benar saja itu kamu, ucap pria itu, matanya sedikit menyipit. Niat membunuh muncul di matanya. Apakah kita saling kenal? Ucap Xiaoyan perlahan mendekat. Wajah pria itu tenggelam. Saat berikutnya pupilnya melebar dan keringat dingin keluar di dahinya. Itu karena ketika Xiaoyan mendekatinya, dia mendapati bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Xiaoyan sudah ada di depannya, mengulurkan tangannya mengambil batu giok di telapak tangan pria itu. Ekspresi wajah pria itu pucat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang semakin cepat. Karena kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, mengapa kamu berani datang menemuiku sendirian? Apakah karena batu giok ini? Ucap Xiaoyan sambil bermain batu giok yang direbut dari pria itu. Setelah berbicara, nyala api hitam muncul keluar di tangannya dan langsung membakar pria itu. Pria itu dimusnahkan menjadi abu terbang bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Para pemburu dewa bintang 6 sebenarnya berani datang mencariku. Apakah aula pemburu dewa benar-benar meremehkanku? Ucap Xiaoyan melihat sosok di depannya yang berubah menjadi abu terbang. Setelah pria itu mati, Xiaoyan mengambil cincin penyimpanannya. Dan pada saat yang sama dia juga menghancurkan batu giok yang ia dapatkan dari pria itu. Kemudian waktu pun berlalu. Dan pada saat ini terlihat 5 sosok datang dari kejauhan. Namun ketika mereka melihat ke sekelilingnya, mereka tidak bisa menemukan Xiaoyan di tempat ini. Jigong menghancurkan batu giok di sini. Tapi di mana buronan itu? Dan di mana Jigong sekarang? Ucap kapten kelompok itu mengerutkan keningnya. Itu karena di tempat ini hanya ada satu binatang terbang milik Jigong yang tersisa. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa di hutan terpencil di suatu tempat, sosok Xiaoyan berdiri menatap mereka dengan dingin. Sepertinya aula pemburu dewa telah menandaiku. Tetapi sebelum memasuki jurang kutub, aku tidak bisa membunuh pemburu dewa ini dalam jumlah besar. Mengirim pemburu dewa tingkat ini sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui detail tentang kekuatanku. Jadi yang terbaik adalah tidak mengeksposnya dengan enteng, ucap Xiaoyan. Pada saat ini kapten pemburu dewa itu menginjak binatang terbang milik Jigong.
Dia berkata, "Sepertinya Jigong mati terbunuh," ucap kapten kelompok itu dengan ekspresi suram. "Ayo bergerak, orang itu seharusnya masih ada di sekitar sini," ucap kapten pria itu melambaikan lengan jubahnya. Kemudian menaiki binatang terbangnya sendiri dan mulai mencari lagi. Xiaoyan membalikkan tubuhnya lalu menghilang ke dalam hutan. Yang terkuat tidak lebih dari tahap awal Dewa Bintang 9. "Selama aku tidak ingin mereka menemukanku, maka tak satupun dari mereka yang dapat menemukanku," ucap Xiaoyan. Sosoknya bergegas keluar berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke kejauhan. Dia terus mencari tempat yang memiliki sumber energi agung untuk meningkatkan kekuatannya. "Seharusnya avatarku segera selesai," gumam Xiaoyan. Waktu berlalu lagi. Pada saat ini di suatu tempat di Superstar Batang Surgawi ada sosok yang duduk bersila. Sosok itu membuka matanya dengan niat membunuh yang kuat. "Siapa yang begitu berani menyerap kekuatan bintang dari Superstar Batang Surgawiku?" ucap sosok itu. Aura kemasan yang kuat melonjak dari tubuhnya. Dia juga keabadian Kaisar. Dan dia merupakan seorang master bintang dari Superstar Batang Surgawi ini. Justru karena sumber daya yang terkandung dalam bintang ini dia dapat dipromosikan menjadi keabadian Kaisar. Tetapi pada saat yang sama dia harus menjalankan misi ini melindungi Superstar Batang Surgawi. Itu karena jika Superstar Batang Surgawi ini mati maka keabadian Kaisarnya juga akan hilang. Pada saat ini sosok itu keluar dari retretnya karena amarah. Lalu menggerakkan tubuhnya secara langsung dan tersapu keluar dari kegelapan. Saat berikutnya dia muncul di atas kota besar. Munculnya sosok ini segera menarik pemujaan banyak orang. "Selamat datang Master Bintang Wuzan," ucap suara serempak datang dari setiap sudut kota. Semua eksistensi di atas Dewa Bintang 8 dari Superstar Surgawi keluar. Teriak Wuzan dengan keras. Setelah beberapa saat terlihat beberapa siluet muncul dari kejauhan. Mereka adalah Dewa Bintang 8 termasuk Bintang 9 yang muncul karena panggilan Wuzan. Tetapi di antara puluhan orang ini hanya Wuzan satu-satunya keabadian Kaisar. Meskipun demikian barisan ini sudah sangat kuat. Dengan dipimpin oleh keabadian Wuzan secara alami kekuatannya luar biasa. Kekuatan bintang Superstar Batang Surgawi telah kehilangan setengahnya. Aku tidak tahu siapa yang begitu lancang mengambilnya. Sekarang kita harus membunuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan bintang ini, ucap Wuzan memandangi para Dewa Dao dengan teriakan tajam. "Dimengerti, bunuh dan rebut kembali seperti yang dikatakan Tuan Wuzan," ucap semua eksistensi Dewa Dao menjawab serempak. "Kalian ikuti aku menuju inti bintang Superstar Batang Surgawi. Orang yang mencuri kekuatan bintang itu seharusnya masih ada di dalamnya," teriak Wuzan dengan marah. Setelah berbicara, dia bergerak memimpin semua orang memasuki jurang maut yang dalam. Dan setelah mendarat di kampahan ribuan kaki, Wuzan dengan paksa menerobos tanah dan terus menyapu ke arah inti bintang. Semua Dewa Dao mengikuti di belakangnya. Perubahan besar di Superstar Batang Surgawi juga mengejutkan para pemburu dewa yang ada di kota. Namun mereka tidak mengikuti. Itu karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mereka hanya membuat orang-orangnya sendirian untuk berjaga-jaga. Sementara itu Sin berganti di tempat inti bintang Superstar Batang Surgawi. Inti bintang Superstar Batang Surgawi ini adalah bola api biru yang sangat besar. Medan di sini sangat mengerikan. Di mana suhu panas di ruang ini sebenarnya kurang lebih mencapai ratusan juta derajat Celcius. Dan sangat mustahil bagi tubuh seseorang untuk mendekati tempat ini. Tetapi itu bukan berarti tidak ada yang bisa menginjakan kakinya di sini. Terutama adalah bagi seseorang yang sudah mencapai ranah keabadian Kaisar. Tubuhnya yang sudah menjadi abadi tidak akan meleleh hanya karena suhu panas. Mereka bisa dengan bebas pergi kemanapun selama itu dapat dijangkau. Saat ini di samping bola api biru besar terdapat titik hitam jika dilihat dari kejauhan. Tetapi jika itu dari jarak dekat maka dapat dipastikan bahwa titik hitam itu merupakan sosok yang duduk bersila. Bola api biru ini persis di mana inti dari bintang Superstar Batang Surgawi berada. Ucap sosok itu yang ternyata adalah Xiaoyan yang menggunakan tubuh avatar Yuan Shen. Energi kuat meluap dari bola api biru dan kemudian mengalir ke tubuh Yuan Shen di sepanjang hidungnya. Alasan utama mengapa Xiaoyan memasuki Superstar Batang Surgawi adalah dia menyerap kekuatan bintang. Tidak tahu sudah berapa lama avatarnya di sini. Dan sekarang tanda bintang pertama muncul di dahinya setelah ia menyerap sekitar setengah dari kekuatan bintang. Apakah itu dianggap sebagai segel bintang dari klan Yuan Shen? Ucap Xiaoyan perlahan membuka mulutnya. Saat itu Xiaoyan mendapatkan informasi dari jiwa klan Cimin yang ia bunuh. Bahwa puncak dari kekuatan fisik Yuan Shen bisa mencapai 9 segel bintang. Sekarang Xiaoyan baru mengaktifkan 1 segel bintang di keningnya. Dan kekuatannya sudah sebanding dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar. Menurut perhitunganku, jika 9 segel bintang diaktifkan maka kekuatannya dapat mengguncang langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Bahkan mungkin bisa lebih kuat lagi. Hanya saja aku tidak tahu ranah apa yang ada di atas keabadian Kaisar.
Gumam Xiaoyan menunjukkan senyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Shen, tetapi itu hanya avatarnya. Sekarang kekuatan tubuh aslinya hanya Dewa Bintang 7 tahap menengah. Jika kekuatan tubuh asli tidak ditingkatkan secepat mungkin, maka semuanya tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa kuat avatarnya, semakin besar kesenjangan kekuatannya dengan tubuh asli, semakin pendek teknik membentuk kehidupan dapat bertahan. Sehingga peningkatan kekuatan tubuh asli sangat mendesak. Aku sudah menyerap setengah kekuatan inti bintang superstar batang surgawi. Kurasa sudah waktunya bagiku pergi. Aku tidak bisa terlalu serakah. Gumam Xiaoyan siap pergi dari sini. Tetapi pada saat ini suara gemuruh mencapai telinga Xiaoyan. Dia menoleh hanya untuk melihat sekelompok sosok muncul di kejauhan. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang dipimpin keabadian Kaisar Wuzhen. Pada saat ini dia menggunakan kekuatan abadinya untuk melindungi semua Dewa Dao. Kalau tidak, suhu panas yang memancar dari inti bintang akan langsung membakar mereka menjadi abu terbang. Siapa itu? Beraninya kau mengambil kekuatan bintang dari superstar surgawiku. Ucap Wuzhen segera mengunci avatar Yuan Shen di kejauhan. Xiaoyan dengan tenang menatap Wuzhen yang marah di kejauhan dan tidak mengambil inisiatif untuk menjawab. Melihat Xiaoyan tidak bergerak meskipun wajah Wuzhen dipenuhi amarah, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Itu karena dia tidak bisa merasakan fluktuasi sumber Daoqi dari tubuh Yuan Shen. Bisa berdiri di area inti bintang dengan aman sudah menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lemah. Melihat bahwa Wuzhen tampaknya tidak memiliki tindakan lebih lanjut lagi, Xiaoyan berbalik dan siap pergi. Tetapi kepergian Xiaoyan tampaknya membuat wajah Wuzhen sedikit gelisah. Berhenti, kamu hanya diizinkan pergi setelah mengembalikan kekuatan bintang superstar batang surgawiku. Atau semua makhluk hidup di superstar batang surgawi akan memerasmu sampai mati, teriak Wuzhen. Xiaoyan berhenti sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Dia menoleh untuk melihat Wuzhen. Bagaimana jika aku tidak membayarnya kembali? Ucap suara acuh tak acuh Xiaoyan. Faktanya Xiaoyan telah menunjukkan belas kasihannya. Jika dia kejam, setidaknya bintang ini akan direduksi menjadi bintang mati tanpa kehidupan. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya datang dari dunia lain. Tidak peduli apakah itu setengahnya, selama kamu berani menyentuh duniaku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ucap Wuzhen mencoba untuk menguji Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong. Bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Ucap Xiaoyan dengan dingin. Karena itu masalahnya, maka kamu akan mati. Ucap Wuzhen muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Panah bulu emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atas lalu menyapu ke arah Xiaoyan seperti hujan deras. Kekuatan keabadian terkandung pada setiap panah bulu emas ini. Hanya satu panah bulu emas ini bisa melenyapkan eksistensi Dewa Dao terkuat. Dan sekarang ada jutaan panah bulu emas bersiul ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan masih berdiri di tempatnya. Tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar sama sekali. Bodoh, jika kamu berani menghadapi panah bulu emas secara langsung, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu pasti akan menembus seluruh tubuhmu. Ucap Wuzhen mendengus dingin saat melihat ini. Xiaoyan tidak hanya tidak menghindari sejuta panah bulu emas, tetapi bahkan bergerak ke depan seolah-olah menjadikan panah bulu emas seperti air mandi. Adegan ini membuat Wuzhen merasa seolah-olah pikirannya sedang dipalu, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Dengan mata gemetar dia melihat panah bulu emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Xiaoyan. Namun tak satu pun dari jutaan panah bulu emas bisa menembus tubuh Xiaoyan. Sebaliknya, saat semua panah emas itu menyentuhnya, seolah-olah mereka telah menabrak dinding besi yang langsung runtuh dalam sekejap. Bahkan tidak meninggalkan jejak goresan sedikit pun di tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan berjalan di tanah di antara panah bulu emas. Ketika dia melangkah keluar dalam 2 langkah, tiba-tiba saja sosoknya menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di depan Wuzhen dengan tenang lalu meninju. 9 kutukan surga tingkat keberuntungan. Aktif, teriak Wuzhen langsung panik. Segel tangannya berubah dengan cepat. Kekuatan keabadian melonjak dari telapak tangannya. Segera 9 terowongan cahaya emas terkondensasi dan bergulir ke arah Xiaoyan. Tinju Xiaoyan tiba-tiba meledak menabrak 9 terowongan cahaya. Namun adegan selanjutnya membuat Wuzhen yang sangat pucat menjadi semakin pucat. Itu karena di bawah tinju Xiaoyan 9 terowongan cahaya emasnya runtuh tanpa perlawanan sama sekali. Hati Wuzhen terguncang. Baru sekarang dia menyadari bahwa sosok tanpa sumber Daoqi di depannya tidak hanya tidak lebih lemah darinya, tetapi bahkan jauh lebih kuat darinya. Mungkinkah ini tubuh abadi yang legendaris? Ucap Wuzhen, matanya menyusut seukuran lubang jarum. Tinju tanpa fluktuasi Daoqi mampu menembus semua keterampilan bertarungnya dengan satu kekuatan. Kamu menebaknya dengan benar, dan aku akan menghadiahmu dengan pukulan. Ucap suara datar Xiaoyan keluar. Setelah kata-kata itu jatuh, tinju yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan diayunkan lagi. Sumber Daoqi di tangan Wuzhen melonjak.
dengan cepat membadai menjadi lonceng Phoenix emas besar yang menutupi dirinya. Ketika pukulan Xiaoyan mendarat, bunyi lonceng yang memekakkan telinga membuat seluruh ruang bergetar. Namun tidak lama kemudian terdengar suara berderak. Sebuah retakan muncul di seluruh lonceng Phoenix emas dan kemudian menyebar dengan kecepatan destruktif. Detik berikutnya seluruh lonceng Phoenix emas mencapai batasnya dan hancur. Sosok Wuzan segera terpental ke belakang dengan seteguk darah segar. Pertama, aku hanya mengambil tidak lebih dari setengah kekuatan bintangmu. Hari ini kamu kalah dariku. Demi mengambil kekuatan bintang ini, aku akan mengampuni nyawamu. Kedua, kekuatan bintang yang hilang akan pulih secara alami dalam 10.000 tahun. Itu tidak akan menyakiti makhluk apapun di bintang ini, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Wuzan menstabilkan sosoknya. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Xiaoyan. Pada saat ini dia tahu betul bahwa jika Xiaoyan ingin membunuhnya, maka satu pukulan Xiaoyan sudah cukup. Jika bintang ini kehilangan setengah dari kekuatannya, maka sumber daya dari sumber seluruh bintang akan terpengaruh. Dan kebutuhan kultivasi semua orang akan sangat berkurang. Jika itu terjadi, maka kekuatan yang dimiliki eksistensi dari bintang superstar batang surgawi akan menurun, ucap Wuzan menggertakkan giginya. Jadi apa? Jika kamu tidak terima, datang saja dan rebut kembali kekuatan bintang dariku, ucap Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dunia ini sangat kejam. Hukum dibuat oleh yang kuat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berbalik lagi dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu di sini. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari kejauhan. Wuzan, sebagai master bintang, bisakah kamu membiarkan setengah dari kekuatan bintang diambil oleh orang lain dengan mudah? Apakah kamu layak menjadi master bintang? Ucap suara itu. Mendengar ini, Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat sekelompok sosok tergantung di kejauhan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Itu karena penampilan mereka dapat dibedakan dari jubah mereka secara sekilas. Sosok-sosok ini semua adalah pemburu dari aula pemburu dewa. Wuzan sangat putus asa. Dia mengerti bahwa ada celah besar antara dia dan Xiaoyan setelah pertempuran singkat tadi. Namun saat suara itu keluar, cahaya terang melintas di mata suram Wuzan. Ini sebenarnya keabadian Mengdan, ucap Wuzan kepada orang dari pemburu dewa yang bernama Mengdan. Mengingat pertemanan kita di masa lalu, tidak masalah untuk membantumu sekali. Adapun kamu, tidak peduli dari mana asalmu, kembalikan kekuatan superstar batang surgawi atau mati, ucap Mengdan perlahan mendekati Xiaoyan. Apakah ini giliranmu untuk mencampuri urusan orang lain? Kamu bahkan belum menemukan orang yang kamu cari. Dan sekarang kamu mencoba mengurus urusan orang lain, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Mengdan juga keabadian kaisar. Tapi itu hanya langkah pertama dari keabadian kaisar. Setelah mendengar kata-kata itu, Mengdan sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan mengetahui hal-hal rahasia dari aula pemburu dewa. Jelas dia tidak tahu bahwa avatar Yuanzhen di depannya tidak lain adalah Xiaoyan sendiri. Siapa kamu? Ucap Mengdan mau tidak mau harus bertanya karena penasaran. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, ucap Xiaoyan dengan datar. Mengdan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di matanya setelah diremehkan oleh Xiaoyan. Sepertinya kamu seorang pendosa baru yang diasingkan dari dunia lain. Jika kamu tunduk dengan patuh menjelaskan secara jelas kepadaku dan kembalikan kekuatan bintang superstar batang surgawi ini, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu, ucap Mengdan. Aku penasaran, apakah rasa percaya dirimu berasal dari kekuatanmu sendiri atau dari jubah yang kamu kenakan, ucap Xiaoyan mencibir. Dari apa yang kamu katakan, kamu seharusnya tahu banyak tentang aula pemburu dewa. Baiklah, karena kamu mengetahuinya, aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, di mana dia? Ucap Mengdan. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia sebenarnya ingin menggali sedikit informasi kepada Mengdan. Itu karena dengan bisa mengejar Xiaoyan sampai di sini juga membuatnya sangat bingung. Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan aula pemburu dewa untuk melacaknya. Jika ada jejak yang tertinggal di tubuhnya, mustahil bagi Xiaoyan tidak merasakannya. Sekarang sepertinya mereka hanya mengetahui arah kepergian Xiaoyan dari bintang Xiaoyu dan mencarinya berdasarkan perkiraan arah. Xiaoyan lalu berkata, sekali lagi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, ucap Xiaoyan berbicara dengan jelas lagi. Begitu ucapan ini keluar, Mengdan tertawa marah. Pada saat yang sama, aura keabadian kaisar meletus dari tubuhnya. Sepertinya kamu sengaja untuk memaksa harimau menunjukkan taringnya. Baiklah, baiklah. Karena kamu tidak mau mematuhi perintahku, maka aku akan menggunakan kekerasan untuk membuatmu bicara, ucap Mengdan berteriak dengan marah. Pada saat ini hanya sosoknya yang bergerak menuju Xiaoyan. Lagi pula tempat di mana Xiaoyan berdiri saat ini sangat dekat dengan inti bintang.
Oleh karena itu, selain Kaba dan Kaisar, tidak ada satupun Dewa Do yang berani berpartisipasi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.